Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya, kepada Dewan Juri yang terhormat, lawan debat yang saya segani, dan hadirin sekalian yang menonton video ini yang saya banggakan. Sebelum saya membahas mosi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzi Saputra, kelas 11 dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah atau tim afirmasi yang bertugas menyampaikan definisi, limitasi, argumentasi, dan kesimpulan. Mosi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Dewan ini menyesalkan kebijakan pemerintah dalam mengalami pandemi virus corona dengan cara herd immunity. Masuk kepada yang pertama yaitu kita akan mendefinisikan mosi terlebih dahulu. Terdapat beberapa kata kunci pada mosi kali ini. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah, pandemi virus corona, pandemi COVID-19, lalu yang terakhir ada herd immunity. Yang pertama kita mulai dengan mendefinisikan apa itu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah menurut Carl J. Fredericks yaitu suatu arah tindakan yang dilakukan oleh orang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan-halangan tersebut dalam rangka mewujudkan suatu cita-cita atau tujuan tertentu. Nah, halangan-halangan yang dimaksud pada pengertian kali ini itu virus corona atau pandemi COVID-19. Lalu, pengertian dari kata kunci yang kedua yaitu pandemi COVID-19. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai negara dan benua dan umumnya menyerang dalam skala banyak orang atau dalam skala global, internasional. Virus ini yang perlu kita ketahui yaitu virus ini pertama kali dikenal sebagai virus SARS-CoV-2 atau 2019 nCoV, di mana virus ini merupakan virus yang pertama kali disebarkan dari negara Cina, yaitu tepatnya di kota Wuhan, yang diakibatkan oleh hewan kelelawar, di mana masyarakat di sana suka mengonsumsi hewan-hewan tersebut. Sehingga dari situlah virus itu dapat menyebar ke berbagai negara dan dunia sehingga mengakibatkan suatu kondisi yaitu pandemi virus COVID-19 seperti yang kita alami pada saat ini. Itu kata kunci yang terakhir yaitu herd immunity. Herd immunity atau kekebalan tubuh merupakan suatu kondisi di mana ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan tubuh terhadap virus atau infeksi tertentu. Virus yang dimaksud pada kali ini yaitu virus COVID-19 atau pandemi virus corona. Dan limitasi pada mosi kali ini yang ingin saya bahas yaitu kebijakan herd immunity yang diterapkan dalam negara kita yaitu Indonesia. Masuk pada argumentasi saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah jelas setuju dengan mosi ini yang menyatakan bahwa menyesalkan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona dengan cara herd immunity. Di mana yang perlu kita ketahui yaitu herd immunity bisa kita dapatkan dengan cara membiarkan diri kita atau membiarkan suatu kelompok tertentu terinfeksi oleh virus corona. Sehingga yang kita asumsikan, yang kita harapkan yaitu dengan terinfeksi virus corona, lalu diri kita disembuhkan oleh penanganan medis yang tepat, kita akan mendapatkan suatu sistem kekebalan tubuh. Atau bisa juga kita dapatkan dengan cara vaksinasi, di mana vaksinasi tersebut itu merupakan isinya itu virus yang dijinakkan atau dimatikan. Namun perlu kita ketahui, dengan virus yang dimatikan, tentu risikonya akan lebih besar 2 kali, karena dosis yang digunakan pun 2 kali lebih besar. Pembentukan herd immunity merupakan bukan kebijakan yang tepat, mengingat negara Indonesia merupakan negara yang besar, negara kepulauan dengan jumlah penduduk hampir mencapai 300 juta atau lebih tepatnya 269 juta penduduk. Di mana bila pemerintah membiarkan sebagian besar masyarakat tersebut terinfeksi, yaitu kita anggap 70-80%, dengan artian 200 juta penduduk Indonesia dibiarkan terinfeksi virus corona. Dan perlu kita ingat, status Indonesia pada saat ini yaitu hanya baru mencapai ratusan ribu, belum mencapai 1 juta, tapi pemerintah sudah kewalahan dalam menanganinya. Dan perlu kita lihat sudah lebih dari 100 tenaga medis yang gugur dalam menangani virus ini. Dan bisa kita bayangkan bila kebijakan herd immunity ini diterapkan dengan cara membiarkan 200 juta orang penduduk Indonesia dibiarkan terkena virus corona, apa yang akan terjadi? Virus tenaga medis tersebut akan mati karena akan kalah dengan virus tersebut. Kewalahan dengan menangani pasien-pasien yang positif di Indonesia. Itulah alasan saya kenapa saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah mengenai kebijakan herd immunity yang diterapkan pada saat ini. Dan kita bayangkan terlalu tinggi jumlah penduduk ya, terlalu tinggi jumlah orang yang dibiarkan dalam menerapkan herd immunity
tentu akan mengakibatkan kematian yang lebih besar, potensi kematian yang lebih besar. Karena apa? Mereka terlalu hidupnya santai, mereka tidak memperhatikan physical distancing, mereka hidup seperti biasa, tidak memperhatikan protokol kesehatan. Secara tidak langsung mereka juga tidak menjaga pola hidupnya. Itulah yang menyebabkan potensi kematian yang akan lebih besar, terutama negara kita, negara Indonesia dengan negara jumlah penduduk yang besar. Dengan hal itu akan mengakibatkan beberapa sektor di Indonesia seperti ekonomi, pendidikan dan lain-lain akan turun. Karena apa? Jumlah pelaku ekonominya mati karena virus corona tersebut. Kita ambil contoh negara yang menerapkan sistem herd immunity, kebijakan herd immunity, yaitu negara Swedia di negara Eropa. Di mana di negara tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak menerapkan PSBB, tidak menerapkan lockdown. Dan bisa kita lihat hasilnya, negara tersebut gagal. Negara tersebut terlalu banyak ya orang terkena virus corona, dan termasuk salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi atau dengan negara terburuk dalam menangani virus corona menurut Dr. Teknel. Dan menurut dari Our World Data, yaitu penelitian online yang dilakukan di Universitas Oxford, menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, negara Swedia menjadi salah satu negara dengan kondisi penanganan virus corona terburuk di dunia. Bisa kita bayangkan, negara Swedia yang negara maju, negara di Eropa saja gagal dalam menangani virus ini. Apalagi kita sebagai negara Indonesia yang notabene masih negara berkembang, dan Swedia sudah merupakan negara maju. Maka dari itu, saya menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah melalui herd immunity. Dan solusi yang tepat untuk menangani herd immunity atau dalam menangani virus corona yaitu dengan melaksanakan PSBB ya, seperti yang telah ditetapkan pada sebelumnya. PSBB, physical distancing, protokol kesehatan, memakai masker dan lain-lain. Nah, bila PSBB diterapkan, otomatis masyarakat di Indonesia menjaga aktivitasnya tetap di dalam rumah, tidak melakukan aktivitas di luar, tidak keluar rumah. Dengan itu, mereka akan menjaga imun tubuhnya tetap di rumah, bisa berolahraga di dalam rumah, menjaga kesehatannya, mengonsumsi gizi yang tepat, nutrisi yang tepat, dan vitamin yang bagus. Karena itu mereka bisa menahan kekebalan tubuhnya dengan diri sendiri dan tetap berputar ekonominya, di mana ada zona hijau yang dimana mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya. Karena dan bisa kita lihat zona hijau rata-rata yaitu daerah-daerah dengan penghasil pertanian. Dengan itu mereka tetap bisa beraktivitas menyuplai hasil pertanian ini kepada perkotaan, sehingga ekonomi tetap tumbuh dan kesehatan tetap terjaga. Maka dari itu saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi pada kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus COVID-19 dengan cara herd immunity. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.